Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita Pelet Hitam Pembantu bagian kedua. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini dapat berkembang dan update cerita dari saya. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Diraihnya sehelai handuk dan dibawanya ke kamar mandi. Tangannya mencoba meloloskan sedikit demi sedikit pakaian yang melekat di badannya. Perlahan masih tersisa sedikit rasa nyeri akibat kecelakaan tempo hari. Dihidupkan kran, dipilihnya air hangat agar kondisi fisiknya kembali segar. Segar sekali setelah berhari-hari tak mandi dengan benar. Hanya sesekali dilapnya ketiak oleh suster saat di rumah sakit. Dan kali ini ia berhasil mandi dengan benar, mandi yang sesungguhnya. Namun kembali dia terkaget saat sedang mengeramasi rambutnya. Tiba-tiba nampak satu bayangan berkelebat terlihat dari cermin besar yang dipasang di kamar mandi. Sosok wanita berambut panjang dan hitam pekat. Baju merahnya menutupi seluruh tubuhnya. Wajahnya putih, terlihat samar-samar, dan dia tersenyum menyeringai, memamerkan giginya yang runcing dan berlendir. Yati gemetaran, tangannya seolah tak bisa digerakkan. Lututnya saling beradu dan sesaat kemudian brek, Yati ambruk dan tak sadarkan diri. Mbak, satu tepukan membangunkan Yati dari pingsan. Dibukanya mata perlahan, masih terasa sedikit pening. Mungkin akibat tadi terbentur lantai saat pingsan. Diurutnya keningnya untuk sedikit mengurangi rasa sakit. Aduh, satu sosok tampak di sana. Sosok wanita berbadan agak gemuk, tersenyum lembut keibuan dan berkata, "Alhamdulillah, kamu sudah bangun, Duk." Yati mengusap mukanya, masih terasa basah. Begitu juga rambutnya yang panjang terurai, basah kuyup. Sementara badannya hanya tertutup selembar kain handuk saja. Mbok Mina tampak mengerti apa yang dipikirkan oleh Yati, sembari mengusap rambutnya. "Tadi Mbak Yati pingsan di kamar mandi. Untung saja dokter cepat menemukan. Kalau tidak..." Jadi tadi dokter yang menemukan saya, Mbok." Yati merasa tak enak hati karena tadi dia memang sedang mandi dan tentu saja keadaannya. "Enggak apa-apa, Mbak. Dokter pasti sudah biasa melihat tubuh wanita. Dan nyatanya Mbak Yati sama sekali nggak disentuh kan? Soalnya tadi Mbok yang ngangkat Mbak Yati dari kamar mandi. Dokter itu orangnya baik banget, Mbak. Nggak pernah macem-macem. Bahkan dibanding pria manapun, dokter ini benar-benar malaikat. Sungguh beruntung yang bisa mendapatkannya." Bagaimanapun juga Yati merasa risih karena sebagai seorang wanita dewasa tak pernah sekalipun tubuhnya terlihat pria lain yang bukan suaminya. Yati menegur dalam-dalam, "Mbok, apa Mbak?" Yati diam, sungkan rasanya menceritakan hal ini. Takut dianggap mengada-ngada, apalagi mereka baru saja berkenalan. "Ada apa?" ulang Mbok Mina. Nggak jadi, Mbok." Yati perlahan bangun dan mengelap badannya yang masih tampak basah oleh air kamar mandi. Begitu juga rambutnya, sisa-sisa sampo masih menempel di sana. "Ya sudah, Mbak Yati teruskan mandi dulu saja. Biar Mbok tunggu di sini," ujar Mbok Mina penuh kasih. "Makasih ya, Mbok. Mbok yang sangat baik. Aku merasa beruntung menemukan orang-orang sebaik Mbok Mina dan Dokter Andi." Mbok Mina hanya tersenyum dan mengangguk, dan Yati pun melanjutkan mandinya yang tertunda.
Tak lama kemudian tampak Yati sudah selesai mandi dan mengenakan piyama yang diambilnya dari lemari. Terlihat cantik dan mempesona. Selain karena memang Yati merupakan sosok yang lumayan cantik, ditambah lagi dengan setelan piyama yang pas. Mbok Mina tersenyum melihatnya, tapi di balik senyumnya terlihat satu buir air mata membasahi mata tuanya. "Ada apa, Mbok?" tanya Yati seraya menyisir rambutnya yang masih setengah basah. "Nggak apa-apa," ujar Mbok Mina sambil terus tersenyum. "Tapi kok sepertinya Mbok menangis?" tanya Yati menyelidik. Tampak Mbok Mina terdiam beberapa saat. "Mbok teringat anak Mbok." "Anak Mbok sekarang di mana?" Mata Mbok Mina semakin terlihat basah. Air mata tak dapat lagi dibendung, mengalir membasahi pipinya. "Anak Mbok sudah apa, Mbok?" "Sudah meninggal 3 tahun yang lalu karena kecelakaan," ucap Mbok Mina sambil mengusap matanya dengan tangannya, juga lengan bajunya. "Innalillahi, turut berduka cita ya, Mbok," ujar Yati seraya memeluk lembut tubuh wanita setengah tua itu. "Saya yakin ini sudah ketentuannya ya, Mbok. Jangan disesali. Dia adalah putri semata wayangku, Mbak," ujar Mbok Mina dengan masih terisak. "Sabar ya, Mbok. Saya menyesal sudah membuat Mbok sedih. Maaf ya, Mbok." "Nggak apa-apa. Memang sudah takdir Mbok begini. Setelah 1 tahun kepergian suami Mbok, disusul putri Mbok. Tapi nggak apa-apa. Mungkin itu yang terbaik bagi kami." "Iya, Mbok. Perpisahan memang selalu ada bagaimanapun caranya. Dan memang jika berjodoh nanti pasti bertemu lagi, entah di dunia atau di akhirat," balas Yati seraya memeluk tubuh tua itu. Mbok Mina bercerita bahwa pada hari itu belum genap sebulan setelah putrinya mendapatkan hadiah sepeda motor dari sebuah undian di toko baju terbesar di kota itu. Mendadak sebuah kecelakaan merenggut nyawa putri satu-satunya, dan dari desas-desus yang beredar dicurigai putrinya itu menjadi tumbal oleh toko tersebut. Nyatanya tak lama kemudian toko tersebut langsung berkembang pesat, bahkan membuka beberapa cabang baru di kota sekitarnya. "Begitulah ceritanya," tutur Mbok Mina seraya mengusap air matanya yang jatuh. Yati manggut-manggut mendengar cerita Mbok Mina. "Lalu ini kamar siapa, Mbok?" "Oh, itu bekas kamar Laras, adik dari dokter Andri." "Lalu kemana beliau sekarang?" "Entahlah, Mbok sendiri belum melihatnya," ujar Mbok Mina seraya menggelengkan kepala. Gumam Yati seraya mengedarkan pandangnya. "Tapi katanya..." "Apa, Mbok?" Gak usah didengerin. Hanya kabar burung yang belum tentu kebenarannya," ujar Mbok Mina seraya mengibaskan tangan. "Lalu apa pernah Mbok melihat kejadian-kejadian aneh di sini?" "Maksud Mbak?" "Jadi gini, Mbok. Tadi pas saya mandi, tiba-tiba muncul satu bayangan sosok wanita berdaster putih dan tampak mukanya. Namun sepertinya dia memandang tak suka kepadaku, Mbok." Setelah terdiam beberapa saat, tiba-tiba terlihat Mbok Mina gelisah, seperti ada hal yang mengganggunya. "Apa Mbok mengetahui sesuatu?" tanya Yati penasaran. "Astaga, jangan-jangan memang dia sudah muncul," gumam Mbok Mina lirih. Dia siapa, Mbok?" tanya Yati penasaran. Enggak Mbak. Mungkin itu hanya halusinasi dari Mbak saja. Mbak terlalu capek, istirahat dulu saja, nanti juga baikan." "Tapi Mbok, sepertinya dia benar-benar nyata,"
ujar Yati membela diri. Namun kembali Mbok Mina diam tanpa jawaban. Hanya saja raut mukanya tampak tak tenang, gelisah, keringat bercucuran. Sementara tangannya sibuk memilih-milih ujung kain jarinya. Yati sendiri memilih untuk diam. Ia tidak mau jika nantinya akan dianggap membebani mereka. Bagaimanapun ia hanya seorang tamu saja di sini. Sudah beruntung mereka mau menampungnya. Jika masih mengorek terlalu banyak hal, takut dianggap tidak tahu diri. "Kenapa, Mbok?" tanya Yati yang melihat keanehan pada Mbok Mina. "Nggak apa-apa, saya pamit dulu ya. Tadi lupa, Mbok sedang manasin sayur," ujar Mbok Mina seraya buru-buru pergi. Ada apa dengan Mbok Mina? Apa memang ada sesuatu yang disembunyikan? Hari itu tepat seminggu sudah Yati tinggal di rumah Dokter Andri. Rupanya rumahnya biasa selalu sepi. Kini tak lagi sunyi berkat kehadirannya. Selalu saja ada keceriaan sejak Yati tinggal di sana. Rumah terasa lebih hidup, lebih berwarna. Yati adalah sosok yang supel dan mudah bergaul. Saat bersama Mbok Mina, Yati tahu betul bagaimana bersikap dan berbicaranya. Namun saat Dokter Andri di rumah, maka tak jarang Yati berusaha menjadi teman yang baik. Sore itu seperti biasa Dokter Andri pulang dari kantor. Dan sebagai ganti Mbok Mina yang maju dan membuka pintu, kini tugas itu digantikan oleh Yati. "Selamat sore, Dok," ujar Yanti ramah seraya mengambil tas kerjanya dan membawanya masuk. "Iya Mbak Yati, makasih ya," ucapnya lembut selera berjalan masuk. Namun saat dia berjalan masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba nampak satu pemandangan tak seperti biasanya. Tampak rumah itu dihiasi dengan cantik. Tak banyak sih, hanya beberapa bunga tampak menyambut kehadiran dokter itu, lengkap dengan meja kecil dan kue bertuliskan "Happy Birthday Dr. Andreas Sutawijaya." "Selamat ulang tahun," ucap Yati dan Mbok Mina bersamaan. "Siapa yang bikin ini, Mbok?" tanya Dokter Andri seraya bertanya heran. Entah sudah berapa tahun, bahkan ia melupakan hari istimewanya itu. Terakhir kali diingatkannya adalah saat ia masih bersama Ratih, gadis asal Magelang yang sedianya hendak menjadi istrinya. Namun urung karena ada sesuatu gangguan yang menyebabkan Ratih menjadi hilang kesadaran dan pandangannya beralih kepada Yati. "Mbak Yati, kok tahu hari ulang tahunku?" tanya dokter agak keheranan. "Oh iya dong, saya tahu itu. Tahu dari mana?" Sepertinya itu rahasia, Dok," ujarnya seraya mengerlingkan mata kanan pada Mbok Mina yang hanya tersenyum menanggapinya. "Sudahlah, ayo ditiup lilinnya, nanti keburu meleleh kuenya," ujar Yati seraya menunjuk kue ulta di meja. Dan malam itu menjadi satu malam yang cukup istimewa. Srek, srek, srek. Terdengar langkah kaki berjalan terseret. Waktu sudah menjelang dini hari. Tampak dokter berjalan melintasi ruang tengah dengan mengenakan baju piyama biru. Ditengoknya jam dinding sudah jam 1 malam. Kenapa kok malam-malam gini susah sekali tidur?" gumamnya lirih. "Mana udara panas lagi?" Didekatinya kulkas, berharap menemukan sesuatu untuk yang menyejukkan. Namun saat tangannya hendak meraih gagang kulkas, dirasakannya sebuah bayangan berkelebat. Siapa itu?" ujarnya seraya melirik dengan ekor mata. Tak ada sautan, hanya ada terasa sedikit angin berhembus lembut di tengkuknya. Kok mendadak dingin sih?" gumam dokter Andri pelan
terasa bulu kuduknya mulai meremang. Diteruskan membuka pintu kulkas. Diambilnya sebotol jus lemon dingin dan satu buah gelas kecil. Dibawanya ke taman depan, berharap bisa sedikit mendinginkan suasana. Namun saat ia bangkit berdiri kembali, sekelebat bayangan terbang melintas. Tampak seperti selembar kain yang berkibar pelan. "Ah, siapa sih malam-malam begini? Kayak kurang kerjaan aja," ujarnya seraya berlalu pergi. Walaupun ia tahu persis ada sosok makhluk mengawasinya sedari tadi, berdiri tak jauh dari tempatnya. Krek, dibukanya pintu perlahan, berharap tak ada suara yang bisa mengganggu orang lain. Namun setelah pintu terbuka, mendadak ia terkenyak, karena di tempat tujuannya tak lagi ada bangku kosong. Nampak sosok wanita berambut panjang telah mengisinya, dan di bawah cahaya lampu terlihat wanita itu menatap jauh entah kemana, sementara kedua tangan terlihat memainkan rambutnya yang sesekali tertiup angin malam. Sesaat tampak dokter muda itu ragu, apakah kali ini ia berhadapan dengan manusia atau hantu. Tak lagi jelas dalam terang bulan purnama. Jantungnya berdetak kencang, kakinya gamang melangkah. Apakah ia akan kembali maju atau masuk saja ke kamarnya? Beberapa doa yang dihafalnya dibaca berulang-ulang. Begitu juga kalung jimat yang dipakainya. Berulang kali diusapnya agar terhindar dari gangguan jin dan sebangsanya. Namun sepertinya tak ada hasil. Sosok itu tetap duduk diam di sana, tak bergeming sedikit pun. Menyadari ada yang salah, ia segera beringsut mundur dan bersiap masuk ke kamarnya. Namun tiba-tiba sosok itu menolehnya dan bersuara pelan. "Dok, mau kemana?" ujar wanita itu memanggil. Dokter Andri terkejut. Ia terpaku di tempatnya. Bagaimana bisa sosok itu mengenalinya dan memanggil namanya? "Ya," jawab dokter Gamang. "Kesini dok, temenin saya." Sosok itu menoleh ke arahnya. Tapi bukan main terkejutnya dokter Andri, karena bukan hanya sekedar menengok, tapi kepalanya berputar 180 derajat. "Siapa kau?" ujar dokter seraya menunjuk gemetaran. Namun bukan jawaban yang didapat, tapi sebuah tawa melengking yang memecah keheningan malam. Sosok itu tertawa tak henti-hentinya, dan tampak sejenak kemudian tubuhnya terangkat, melayang. Daster merah yang dipakainya berkibar-kibar tertiup angin. Secepat kilat dokter muda itu berlari sejadi-jadinya. Ditabraknya apa saja yang menjadi penghalang. Meja, kursi, dan peralatan rumah tangga bertumbangan terkena terjangannya. Terus saja dia berlari dan berlari. Namun herannya, seolah dia jalan yang dilaluinya tak berujung, selalu saja kembali ke arah semula. Sementara sosok wanita berdaster merah itu terus saja mengikutinya, seolah tidak mau melepaskan mangsanya. Diikutinya kemana dokter itu melangkah. "Tolong, tolong, tolong!" jerit dokter itu ketakutan, seolah tidak menggubris lolongan dokter itu yang berlari ketakutan. Terus saja sosok merah itu melayang dan mencoba menangkap dokter muda itu. Terlihat tangannya yang bercakar halus siap untuk mencengkram tubuhnya, dan sesaat lagi kuku cakar itu mengenai dokter Adri. Tiba-tiba, "Den, bangun, bangun Den!" Sebuah tepukan keras mengenai punggungnya, seperti ada energi besar yang tiba-tiba membangunkannya. Dibukanya mata perlahan, dikuceknya pelan-pelan seraya mengedarkan pandang. Keringat masih bercucuran, sementara badan dan kakinya gemetaran. "Di mana aku?
"Di mana?" tanya dokter itu dengan ketakutan. "Minum dulu, Dok," ujar Yati seraya mengeluarkan segelas air. "Mbok, apa yang terjadi sebenarnya, Mbok?" tanya dokter Andri lemah. "Entahlah, Den. Tadi cuma Mbok lihat Aden dokter tertidur di sini seraya berteriak-teriak ketakutan. Lantas Mbok datang ke sini dan membangunkan Aden." "Ada apa sebenarnya, Mbok?" tanya Yati lirih. "Nanti saja Mbok ceritakan. Sekarang biar Aden istirahat dulu," ujar Mbok Mina menenangkan. "Mari saya bantu, Dok," tawar Yati untuk menuntun dokter Andri yang nampaknya masih ketakutan. Selesai mengantar dokter ke kamarnya untuk beristirahat, Yati dipanggil oleh Mbok Mina. Sepertinya ada hal yang penting harus disampaikan. "Shh, sini," ujar Mbok Mina dari balik kegelapan. Tanpa menjawab, Yanti berjalan berjingkat. Disusurinya gelap untuk kembali menemui Mbok Mina yang sedari tadi nampak menunggunya. "Ada apa, Mbok?" bisik Yati pelan, hampir tidak terdengar. "Sini, sini," ujarnya lagi. Kali ini terlihat wajahnya serius bercampur cemas. Dituntunnya Yati ke arah bangku taman, tempat tadi dokter ditemukan berteriak-teriak sambil tertidur. "Sini, duduk dulu," ujar Mbok Mina seraya meletakkan tubuhnya begitu saja di bangku. "Iya, ada apa?" tanya Yati penasaran. "Gini, Mbok mau bilang, tapi tolong kamu jangan tersinggung ya." Yati mengangguk diam, menunggu kelanjutan cerita Mbok Mina. "Tapi bener ya, bukan bermaksud apa, hanya ini demi keselamatanmu saja. Jadi tolong jangan sampai kamu tersinggung," ujarnya meyakinkan. "Iya, Mbok, ada apa?" ujar Yati yang penasaran. "Kamu mau berapa lama di sini?" tanyanya tegas. "Dek, ada apa dengan Mbok Mina? Apa kesalahan yang harus dilakukannya? Apa Mbok Mina berusaha untuk mengusirnya?" Yati mengernyitkan keningnya. "Maaf loh, bukannya mau ikut campur, tapi ini demi kebaikanmu, demi kebaikan dokter juga." "Maksudnya apa, Mbok?" "Jadi gini, tapi kamu jangan terpancing emosi ya. Mbok mau cerita, silakan didengarkan. Beberapa tahun yang lalu, dokter Andri sebenarnya sudah mau menikah dengan seorang dokter juga. Hanya saja beda tempat tugas. Segala persiapan sudah dijalani, bahkan undangan, gedung pernikahan dan segala tetek bengeknya sudah selesai dan siap untuk hari H. Namun 3 hari menjelang pernikahan, tiba-tiba calon istri dokter gila. "Gila bagaimana maksud, Mbok?" "Ya gila, ndak waras. Mendadak ingatan calon istri dokter itu hilang seketika. Bahkan penampilannya berubah. Tak lagi ingat siapapun. Sehariannya hanya bengong dan bernyanyi saja di halaman. Keluarganya tentu saja kebingungan. Segala upaya telah dilakukan agar kesembuhan segera tercapai. Dari pengobatan medis yang mahal hingga terapi orang pintar sudah dilakukannya. Tak terhitung lagi biaya yang dikeluarkan untuk kesembuhannya. Lalu, Mbok, dan yang paling menyedihkan lagi, beberapa minggu setelahnya dikabarkan calon istrinya itu hilang dan begitu ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa." "Hah?" Yati tersentak kaget. Yati menggigit bibir bawahnya. Kisah kelam yang dialami dokter Andri betul-betul tidak disangkanya. Jika ternyata di balik wajah tampan dan lembut itu tersimpan kenangan pahit yang bahkan untuk dibayangkan saja begitu pahit. Karena hal itu batal sudah rencana pernikahan itu.
segala persiapan dibatalkan. Dan kamu tahu, ternyata itu adalah akibat perbuatan pembantu di rumah orang tuanya. Yati mengambil gelas air minum sebelum kembali melanjutkan mendengar penuturan Bu Minah. Dulu keluarga Dokter Andri semasa kanak-kanaknya mempunyai seorang pembantu namanya Biwar, Warsinah kepanjangannya. Beliau ini telah bekerja bertahun-tahun di rumah keluarga Sutawijaya, keluarga dokter itu. Bahkan dia telah bekerja sejak masih gadis hingga mempunyai suami dan anak. Setelah menikah, Biwar tetap bekerja, sedangkan anak dan suaminya tinggal di kampung di daerah Bogor. Karena begitu lamanya Biwar bekerja hingga sudah dirasakan seperti keluarga sendiri oleh Dokter Sutawijaya dan istri. Dan tak jarang bila Biwar pulang ke Bogor, ibunya Dokter Andri kelap mengirimkan oleh-oleh sembari berujar, "Nih War, nitip oleh-oleh buat anakmu ya," kata Bu Medi, ibunya Dokter Andri. Biwar yang polos tentu tak paham dengan istilah itu. Lalu dia bertanya, "Anak ibu yang mana ya?" "Ya, yang ada di kampungmu, yang diasuh sama suamimu, Melati," ujar Bu Medi seraya tertawa. "Wah, jadi Melati mau dijadiin anak oleh ibu?" tanya Biwar serius. "Ya nggak apa-apa kan, lagian anakku yang perempuan kan cuma satu. Tentu kalau dua kan lebih rame, iya toh? Jadi mau dijadikan anak atau menantu?" tanya Biwar lagi seraya mengaduk teh pesanan Bu Medi. "Ya kalau memang sama-sama suka, ya ndak apa-apa toh," kata Bu Medi seraya menyeruput teh manisnya. Sementara Biwar ke belakang untuk meneruskan pekerjaannya. Namun bercanda bagi Bu Medi tidaklah diartikan sebagai candaan pula bagi Biwar. Seakan-akan itu adalah perjodohan dini yang dilakukan Bu Medi pada putrinya. Dan hal itulah yang sejak awal ditanamkan pada ingatan Melati, putrinya. Setelah lulus SD, karena kesulitan ekonomi, diajaknya Melati yang baru lulus untuk turut bekerja pada keluarga Dokter Sutawijaya. Tentunya dengan pekerjaan yang ringan-ringan saja. "Ingat nak, kamu itu bekerja di rumah calon mertuamu harus rajin seperti Ambu, paham?" kata Biwar menegaskan. "Iya Ambu, Melati akan bekerja dengan rajin," ujar Melati polos. Kedatangan Melati tentu saja disambut baik, apalagi mereka hanya mempunyai anak sepasang, Andri yang masih SMP kelas 3 dan Laras yang saat itu baru SMP kelas 1. Kehadiran Melati tentu saja akan menambah semarak rumah mereka yang selalu saja tampak lenggang karena kesibukan masing-masing. Keluarga itu tetap bersikap baik, bahkan karena tak ingin Melati putus sekolah, maka keluarga itu menyekolahkannya di sekolah yang sama dengan Andri kecil dan seluruh biaya ditanggung keluarga Sutawijaya. Dan selepas jam sekolah, Melati diperkenalkan bekerja kembali ke rumah keluarga Sutawijaya. Dan hal itu tentu tak ditolak oleh Melati dan Biwar. Kebersamaan bertahun-tahun dengan Andri menumbuhkan rasa cinta pada diri Melati. Apalagi saat itu Melati sudah memasuki usia remaja, sudah puber, dan otomatis rasa itu semakin lama terasa semakin dalam. Setiap hari dia selalu membayangkan jika suatu saat nanti dia benar-benar berhasil menikah dengan Andri, sang primadona SMA tunas bangsa. "Ada apa Mel? Kok dari tadi senyum-senyum sendiri? Ambu gak diajak?" ujar Biwar memergoki Melati yang tampak senyum-senyum seraya memandang keluar jendela. "Ah enggak Ambu, enggak apa-apa," ujar Melati tersipu. "Ah
Pasti lagi ngebayangin si tampan Andri ya. Sudah Melati, nanti juga pasti berjodoh. Tunggu saja tanggal mainnya. Kan Bu Medi sudah bilang sama Ambu. Iya Ambu, makasih. Melati sayang Ambu, ujar Melati seraya memeluk ibunya. Namun berbeda dengan Andri, tak dirasakan rasa yang sama dengan apa yang dirasakan oleh Melati. Dia tetap bersikap normal layaknya teman biasa. Andri bersikap sama tanpa ada yang spesial, tetap dingin dan cuek. Berkali-kali Melati mencoba memancing Andri, namun tetap saja gagal. Bahkan menjelang tamat SMA pun sikapnya tetap sama. Andri tetap baik, hanya saja tak bersikap layaknya seorang pria yang menyukai seorang wanita. Namun Melati tetap menyimpan rasa cintanya. Terlebih lagi saat itu Andri selalu dielulukan para gadis di sana. Tentunya membuat Melati menjadi cemburu. Ambu, rajuk Melati satu hari pada ibunya. Ada apa nak? Tanya Biwar seraya menyelesaikan tugas memasaknya. Sepertinya Andri gak suka Bu. Gak suka bagaimana? Apa sikap kamu kurang menyenangkan? Nggak tahu Bu, tapi tetap saja tidak ada perubahan pada sikapnya. Tetap dingin dan datar saja Bu. Bagaimana ini Bu? Melati takut perjodohan ini batal Bu. Apalagi sekarang Andri sudah kelas 3 SMA. Sebentar lagi lulus, lalu kuliah. Bagaimana kalau tiba-tiba Andri berpaling pada gadis lain Bu? Sejenak Biwar terdiam. Tampak bibirnya kumat kamit sejenak, lalu kembali terdiam. Ada apa Ambu? Bagaimana kalau kita ke orang pintar saja Ambu? Tiba-tiba Biwar menyentikkan jari. Itu yang Ambu pikirkan. Ternyata kita sejalan, ujarnya seraya tertawa. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.